Dekatkan hubungan orang tua dengan anak, supaya anak ini mau terbuka, apa sih yang mereka lihat, apa saja hal-hal yang mereka sudah ketahui. Jadi membuka komunikasi antara orang tua dengan anak. Kalau misalkan tontonannya baik, mereka akan mencontoh perilakunya baik. Tapi kalau apa yang ditontonnya itu misalkan mengandung agresivitas secara fisik, secara verbal, maka nanti anak ini bisa mencontoh, oh berarti untuk berkata kasar itu boleh ya ke teman gitu, atau mungkin dia nggak tahu sebenarnya kalau itu tuh kata-kata yang tidak boleh diucapkan untuk teman-temannya. Edukasi pada anak juga bisa dikasih tahu batasan-batasan apa saja yang boleh di-share ke orang lain. Hai Bunda-Bunda, terima kasih masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Catherine. Iya, nah Mbak Catherine, kita akan melanjutkan kembali nih seputar tentang kecanduan anak-anak akan suatu konten pornografi. Sebenarnya ini bisa terlihat nggak sih dari ibaratnya emotional reactionnya seorang anak ketika anak itu sudah kecanduan dari pornografi? Biasanya ada perubahan mood ya Mbak ya dari anak ini, bisa aja ke arah sana. Jadi anak ini mungkin yang biasanya tahu cara untuk mengatur emosinya dengan cara yang sehat, sejak menonton pornografi anak ini jadi meledak-ledak emosinya seperti itu mungkin bisa jadi salah satu tandanya. Salah satu tandanya. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan antara kedua hal tersebut, emotional reaction dengan dia misalnya kecanduan sama pornografi, apa nih yang menjadi perubahan bentuk perilakunya seorang anak ini? Karena anak kan nonton itu bisa menjadi salah satu bahan contoh untuk anak. Nah, sementara apa yang ditonton belum tentulah baik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tontonannya itu kurang baik untuk anak, misalkan mengeluarkan kata-kata kasar atau mungkin menunjukkan agresi yang dalam bentuk fisik seperti itu, anak bisa mencontoh untuk dia bereaksi terhadap ke temannya atau mungkin ke lingkungan sekitarnya seperti itu. Tapi bisa nggak sih Mbak Catherine kalau misalnya si anak ini jadi perilakunya itu adalah manipulatif, misalnya di depan keluarganya, depan orang tuanya itu dia akan terlihat baik-baik saja. Tapi misalnya ketika di luar, ya misalnya dia suka ngajakin gitu sama teman-temannya untuk ayo kita nonton ini apa segala macam, itu bisa terjadi nggak sih hal seperti itu? Bisa terjadi karena membahas tentang sexual education itu masih agak tabu ya di lingkungan sekitar gitu. Jadi anak ini kan pintar ya, jadi dia bisa melihat-lihat yang mana yang kira-kira bisa diajak diskusi, yang mana yang kira-kira oh kayaknya aku nggak berani nih diskusi sama misalnya sama mama atau sama papa. Nah itu yang membuat dia menjadi yaudah aku bahasnya sama teman-teman aja deh yang lebih nyambung bagi anak ini seperti itu. Tapi sebenarnya cara seperti itu bisa dikatakan salah nggak sih Mbak Catherine? Karena kan nggak tepat untuk sumber informasinya. Baiknya kan anak mendapatkan informasi dari yang lebih terpercaya, misalkan dari mamahnya sendiri, atau mungkin ada dokter, atau mungkin guru yang menjelaskan itu secara edukasi. Nah, tapi Mbak Catherine, sejauh ini ya, misalnya kalau dari Mbak Catherine sendiri sebagai psikolog itu melihat misalnya dari analitik anak gitu, maksudnya apakah si anak itu banyak kecanduan pornografinya itu pengaruhnya itu lebih banyak dari teman-temannya kah? Atau memang karena rasa ingin tahunya dia yang lebih besar, kemudian dia mengklik sampai akhirnya dia berkumpul dengan teman-temannya dan membahas itu. Itu bisa saling berkaitan ya. Kebanyakannya yang bagaimana nih Mbak Catherine? Kalau misalkan anak yang lebih kecil itu lebih ke rasa ingin tahu ya. Tapi kalau misalnya sudah remaja itu kan teman tuh suatu hal yang penting banget untuk anak-anak ini social gitu. life ya. Iya gitu. Apalagi kalau misalnya pembahasan di antara teman-temannya ini udah seputar seksualitas, tubuh manusia seperti itu. Jadi supaya bisa nyambung ngobrolnya kan harus bisa paham ya konten di dalamnya itu juga gitu. Dan mungkin gak sih kayak anak-anak ini tuh kayak cuman karena terpengaruh oleh social life-nya, misalnya pengen berteman dengan satu circle-nya, akhirnya ya mereka mencari topik dengan topik-topik yang berbau konten pornografi.
bisa aja. Nah itu dia yang menjadi PR orang tua juga, supaya tahu batasan-batasan mana sih hubungan yang sehat dengan teman. Jadi pertemanan sehat itu seperti apa bentuknya, itu harus ada diskusi antara anak dengan orang tua juga. Nah, kalau ngomongin diskusi bagaimana nih kira-kira cara diskusi yang baik, karena kan ini kan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu adalah hal yang tabu ya untuk membahas suatu konten pornografi apalagi bersama anak. Mungkin kalau anaknya sudah dewasa masih bisa dikomunikasikan, tapi bagaimana dengan komunikasi dengan anak yang mana itu membahas konten pornografi. Nah, itu bagaimana nih? Karena kan di Indonesia sendiri agak kurang ya khususnya untuk pembahasan atau isu konten pornografi seperti itu sama anak. Bisa dua cara ya Mbak ya, bisa secara preventif atau mungkin secara kuratif. Jadi kalau udah terlanjur terjadi gitu kan, kalau misalnya preventif kita mencegah, itu kita bisa memberikan sex edu pada anak sedini mungkin. Bahkan anak-anak TK tuh bisa dapat sex edu, tapi kontennya itu yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Kalau misalnya pas saat TK, anak tuh butuh pengetahuan tentang tubuh private tuh yang bagian mana ya, siapa aja yang boleh nyentuh. Nah itu kan hal-hal yang sangat mendasar. Nah itu yang diajarkan pada anak. Nanti seiring anak ini bertumbuh dewasa, pengetahuan terhadap seks edu ini juga makin dalam, semakin kompleks juga gitu. Dan yang paling penting adalah anak bisa menjaga diri nih dari kecil. Misalnya apalagi ketika dia udah tahu ya, misalnya ranah private mana yang tidak boleh dipegang sama orang lain, atau misalnya siapa saja misalnya yang boleh menyentuh misalnya bagian kepala atau misalnya bahu, misalnya selain dari keluarga itu tidak boleh gitu. Berarti anak itu makin bisa memfilter seperti itu ya, siapa saja yang boleh mendekati dan juga siapa yang harus dijauhi seperti itu ya. Karena kan kadang anak-anak cuma dikasih permen aja suka teriming-imingi ya. Betul. Nah itu paling penting nih Bun. Nah tapi kalau misalnya terkadang kan ada orang tua misalnya kontrol atau nggak kontrol gitu ketika di rumah terhadap anaknya. Nah misalnya melihat anaknya sedang menonton, apa yang harus orang tua lakukan? Apakah langsung marah nih sama anaknya? Kamu nih ya, misalnya seperti itu, nggak boleh gitu-gitu, atau ada cara lain yang bisa dikomunikasikan gitu kepada anak sehingga anak tuh jadi merasa malu gitu. Oh ternyata ini suatu hal yang tidak boleh dilakukan ya gitu. Bisa dipahami sih kalau misalnya orang tua ngelihat anak nonton pornografi, reaksi pertamanya pasti kaget ya. Gitu, ngelihat anak, wah kok nontonnya gini, seperti itu. Nah hal itu sebaiknya jangan langsung dimarahi, tapi untuk dekatkan hubungan orang tua dengan anak supaya anak ini mau terbuka, apa sih yang mereka lihat, apa saja hal-hal yang mereka sudah ketahui. Jadi membuka komunikasi antara orang tua dengan anak. Jika anak udah mulai cerita, mungkin hal-hal itu lebih bertolak belakang dengan norma-norma, itu jangan langsung dipunish, jangan langsung dihukum. Tapi coba didengarkan dulu dari sisi pandang anak ini, apa saja pengetahuan yang sudah dipunyai oleh anak ini, seperti itu. Jadi di-encourage untuk anak ini bercerita dulu dari sisinya dia gitu Mbak. Nanti kalau misalnya anak ini udah bercerita, baru diberikan edukasi bahwa ini tuh dampaknya apa aja ya, gitu. Oke, berarti salah satu cara bunda-bunda di rumah adalah ya mungkin kaget-kaget adalah hal yang suatu hal yang wajar, dan yang kedua adalah bunda-bunda harus menjadi good listener yang baik, dan kemudian yang ketiga ya bunda-bunda baru memberikan nasihat kepada anaknya dan dikomunikasikan sebaik mungkin yang pasti. Nah tapi ya nih ya bunda-bunda dan juga Mbak Catherine, pornografi ini kan bisa menjadi ancaman bagi remaja karena terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya adalah kerusakan sel-sel otak, terus kemudian gangguan emosi dan juga mental, hingga kehilangan masa depan. Nah, ini bagaimana nih Mbak Catherine? Bisa dijelaskan lebih detail nih mungkin supaya orang tua di rumah juga bisa paham nih bagaimana cara parenting yang baik terhadap anak dan supaya terhindar dari yang namanya kecanduan pornografi.
Iya, jadi memang dari beberapa penelitian nih Mbak, ada bagian otak namanya prefrontal cortex gitu. Jadi di prefrontal cortex ini itu berguna untuk sebagai pengambil keputusan, kontrol diri, seperti itu. Jadi kalau misalkan volume di prefrontal cortex ini berkurang, itu yang disebabkan oleh pornografi, anak ini jadi kesulitan untuk kontrol dirinya dia. Mengambil keputusan juga jadi sulit, jadi challenge banget untuk anak ini, seperti itu. Jadi secara penelitian memang mengatakan bahwa prefrontal cortex ini tuh volumenya tuh bisa berkurang kalau misalkan nonton pornografinya secara terus-menerus. Bisa Seperti berkurang? itu, ya. Wow, dan itu juga saya baru tahu juga sih Mbak Catherine. Jadi harus hati-hati nih buat bunda-bunda dan juga buat anak-anaknya, harus diawasi sedini mungkin. Nah, tapi untuk melanjutkan terkait dengan efek sosial nih, karena kan ini penting juga ya terkait dengan kecanduan pornografi, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azhara Masid dan juga Catherine. Iya Mbak Catherine, nah tadi kan ternyata pengaruhnya besar sekali ya, bahkan menurunkan tingkat misalnya kerusakan pada otak juga, nah kemudian juga gangguan mental dan juga emosi. Nah tapi kalau terkait dengan efek terhadap sosialnya sendiri, apakah ada dan jika ada bagaimana nih Mbak? Oke, jadi memang balik lagi yang sebelumnya bahwa anak yang nonton itu apapun bentuknya mereka jadi cenderung untuk mencontoh apa yang mereka tonton. Kalau misalkan tontonannya baik, mereka akan mencontoh perilakunya baik. Tapi kalau apa yang ditontonnya itu misalkan mengandung agresivitas secara fisik, secara verbal, maka nanti anak ini bisa mencontoh, oh berarti untuk berkata kasar itu boleh ya ke teman gitu, atau mungkin dia nggak tahu sebenarnya kalau itu tuh kata-kata yang tidak boleh diucapkan untuk teman-temannya, seperti itu. Berarti ibaratnya bisa aja cuman karena iseng, padahal dia juga nggak ngerti ya itu apa maksud dan tujuannya, malah jadi bahan canda tawaan gitu, malah jadi komunikasi secara bercanda gitu sama teman-temannya. Nah tapi kalau tidak salah ya Mbak Catherine, salah satu cara penting untuk menjauhkan anak dari konten pornografi ialah dengan cara menumbuhkan kontrol diri anak untuk memfilter hal-hal yang baik dan juga tidak baik untuk dipilihnya. Nah tapi jangan juga nih supaya orang tua misalnya ketika mengkontrol tapi malah tetap kecolongan ya, apalagi zaman sekarang ya orang tuanya pada sibuk, terus habis itu anaknya juga misalnya terlalu stres dengan menyibukkan diri dari berbagai macam aktivitas di sekolah mungkin, jadi salah satu caranya adalah misalnya menonton pornografi. Nah bagaimana cara orang tua memantau si anak ini misalnya tidak boleh kecanduan dari pornografi, kemudian apa saja sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh si anak itu misalnya dalam melakukan aktivitas yang supaya dia tuh terhindar dari misalnya dikit-dikit aduh nonton pornografi atau gimana gitu. Oke, ini biasanya mulai marak nih istilahnya belakangan ini disebutnya digital literacy gitu. Literasi media juga ya Iya, maksudnya gitu, literasi media. Jadi memang orang tua bisa ngekontrol lewat situs-situs yang boleh diakses oleh anak, seperti itu. Apa saja ya situs-situs yang aman untuk diakses oleh anak. Nah itu orang tua bisa setting dari awal pada gadget anak. Jadi anak tidak bisa mengakses situs-situs yang tidak sesuai dengan usianya, seperti itu. Itu dari cara yang preventif. Dan mungkin untuk edukasi pada anak juga bisa dikasih tahu batasan-batasan apa saja yang boleh di-share ke orang lain, seperti itu. Kalau anak ragu untuk men-share suatu informasi, lebih baik didiskusikan kepada orang tua, gitu. Oke, nah itu kan berarti kan perlu adanya komunikasi dua arah ya antara anak dan juga orang tua. Nah tapi bagaimana misalnya yang memang hubungan anak sama orang tua itu tidak terjalin dengan baik, misalnya tidak dekat. Nah itu kan akan susah sebagai seorang anak untuk mengkomunikasikan suatu hal misalnya yang berbau tabu seperti tadi kepada orang tua. Nah itu caranya bagaimana gitu? Otomatis kan harus dilalui dengan pendekatan.
terlebih dahulu. Nah itu bagaimana dari Mbak Catherine sendiri? Nah, kalau misalnya pendekatan itu, anak itu kan nggak bisa tiba-tiba. Betul. Jadi pelan-pelan aja sih Bun yang di rumah ya. Kayak misalkan ngajak main anak tiap hari 15 menit aja gitu. Main bareng yang benar-benar nggak megang handphone, nggak megang apapun itu kerjaan, dilepasin dulu gitu. Jadi supaya anak ini merasa didengerin sama mamahnya ataupun sama papahnya juga. Jadi dari situ supaya komunikasinya ini terbangun lebih saling percaya antara keduanya gitu. Iya, dan yang paling penting adalah ketika orang tua sama anak itu sudah dekat, otomatis anak itu akan terbuka sama orang tua, apapun itu ya, tidak dimungkinkan. Nah, tapi ya kalau misalnya selain dengan pendekatan, kira-kira apa lagi sih yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mengawasi dan juga mengontrol anak kita nih supaya tumbuh kembangnya juga semakin bagus, kemudian kedepannya juga menjadi orang yang bisa memfilter hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Bagaimana Mbak? Jadi nggak cuma larangan mungkin ya maksudnya ya, tapi kita bisa memberikan atau bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang lebih positif untuk anak. Anak senangnya apa? Kenali minatnya gitu. Jadi misalnya lagi senang basket, ya udah explore tentang basket. Atau misalnya anak lagi senang coding gitu, eksplorasi seputar coding seperti itu. Jadi bisa mengarahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Tapi sebenarnya fakta atau mitos nggak sih Mbak, misalnya nih ya, kalau anak yang cenderung kebanyakan pasif di rumah gitu, atau misalnya tidak melakukan banyak aktivitas, mereka akan lebih ingin tahu atau misalnya seputar tentang kecanduan atau konten pornografi dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki segudang aktivitas, entah dari pelajaran misalnya, ekstrakurikuler ataupun lain-lainnya. Kira-kira dari Mbak gimana? Iya, kalau misalnya anak yang punya banyak aktivitas kan alternatifnya lebih banyak ya. Betul. Jadi kalau misalkan anak bosan dengan A, bisa pindah ke B, bisa pindah ke kegiatan C seperti itu. Jadi opsi untuk anak ini banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anak. Tetapi kalau misalkan anak ini cenderung, kalau misalnya udah bosan dengan A, terus aku nggak tahu lagi mau ngapain. Nah itu yang perlu kita fasilitasi untuk kita dorong. Apalagi ya kegiatan yang bisa kamu lakukan. Gitu. Berarti lebih besar ya efeknya kalau misalnya anak ini pasif, maksudnya kecenderungan dia untuk ingin tahu misalnya kan suatu konten pornografi juga lebih besar ya. Iya. Kalau misalnya pasif. Nah itu juga sebagai salah satu cara nih Bun. Jadi misalnya bunda-bunda kalau misalnya anaknya harus diberikan misalnya pendidikan misalnya non akademik seperti itu supaya anak-anak juga memiliki banyak aktivitas dan jadi tidak bingung ya saya mau ngapain lagi seperti itu. Nah tapi kan kalau misalnya kita ngebahas lagi tentang edukasi seks sedini mungkin. Misalnya tadi kalau misalnya yang sedini mungkin itu adalah kita masih bisa memberikan tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang ataupun misalnya boleh dipegang. Terus misalnya boleh dekatnya sama siapa gitu. Misalnya di luar dari keluarga harus seperti ini atau seperti itu. Tapi kan anak-anak ini kan usianya range waktunya banyak ya. Maksudnya ada SD, ada golden age, ada SMP ataupun ada SMA. Masa-masa masih di bawah 17 tahun gitu, masa-masa masih labil yang terkadang cepat terpengaruh dengan teman-temannya. Nah, ketika yang anak sudah beranjak dewasa atau mau dewasa, nah bagaimana tipsnya untuk orang tua nih mengkomunikasikan hal-hal yang berbau pornografi terhadap anaknya? Oke, jadi kalau misalkan anak-anak di SD biasanya kan udah mulai merasakan tanda-tanda pubertas seperti itu, udah mulai ada yang menstruasi, ada yang mulai mimpi basah. Nah, hal-hal perubahan dalam tubuhnya ini bisa sebagai bahan dasar untuk komunikasi antara orang tua dengan anak seperti itu. Jadi apa yang membuat anak ini mengalami perubahan fisik tersebut itu sebagai tanda awal. Nah, bagaimana anak ini bisa menjaga dirinya dia juga, itu juga yang harus dikomunikasikan. Kalau misalnya lagi di public area yang boleh dan tidak boleh dilakukan tuh apa ya. Jadi kalau misalnya TK itu fokusnya ke dirinya dia, kalau misalnya SD itu menuju SMP, itu dia bisa dikomunikasikan untuk bagaimana pertemanan yang sehat ke teman-temannya kayak gitu. Nah, kalau udah SMP itu kan udah remaja ya. Betul. Biasanya udah pelajarannya udah masuki kromosom seperti itu. Nah,
anak-anak ini kalau udah remaja memang diberikan penjelasan tentang bagaimana hubungan yang sehat gitu ke teman-temannya. Nah itu dia ya Bun ya, tips dari Mbak Catherine selaku psikolog. Tapi nggak berasa ya Mbak Catherine, ternyata kita sudah 30 menit, artinya sudah di penghujung acara gitu ya. Kita harus berakhir. Terima kasih sudah datang Terima Mbak kasih, Catherine. Mbak. Banyak sekali informasi dan tips yang bisa digunakan oleh bunda-bunda di rumah, khususnya dalam mengawasi dan juga mengontrol anak sedini mungkin untuk pencegahan dari suatu konten yang berbau pornografi. Tapi buat bunda-bunda di rumah, jangan kemana-mana, pokoknya saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya gak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Azahra Masid bersama dengan Catherine. kami pamit undur diri dan bye-bye.